tes dulu nih, tester dulu nih. Manis apa enggak nih? Manis. Ayo coba. Manis ya? Beda Bu sama yang itu. Gitu ya. Manis. Manis ya? Manis, manis. Mbak Cida sini dong. Sini Mbak. Nah, kayak di Ranca Upas. Ya, ini kita ada teman-teman dari Pertamina juga ini. Ada Mbak Majida. Boleh Mbak dicoba Mbak. Ternyata manis sekali Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Anak Muda Official. Hari ini Mimin akan memperkenalkan kepada rekan-rekan pada organisasi kepemudaan yang ada di Kelurahan Kampung 4 secara bertahap. Di dalam perjalanan kita akan dipandu oleh Ibu Lurah Kelurahan Kampung 4 bersama perwakilan CSR Pertamina dan Ketua Karang Taruna Kampung 4. Seperti apa videonya? Yuk saksikan video ini sampai selesai. Check it out. Hai, selamat sore. Kita sekarang berada di Kebun Edukasi Karang Taruna Kelurahan Kampung 4 bersama Mas Sugeng sebagai Ketua Karang Taruna. Kebun Edukasi kali ini masih melakukan uji coba untuk penanaman semangka jenis inul. Nah, ini ya jenis inul semangkanya. Kemudian ada melon juga di sana. Kemudian kita coba rasanya apakah manis dari yang sudah kita panen pada sore hari ini. Di sana juga ada kandang kambing. Kandang kambing itu kandang kambingnya di luasan lahan masih masuk dalam kebun edukasi. Nah, nanti untuk rencana ke depan kita juga selain ada kambing, ada kelinci, madu kulut. Manis Mbak. Aman-aman dulu. Oke. Coba. Manis. Yuk kita coba. Ayo dicoba. Semangka hasil Semangka panen. Masa semangka inul hasil panen Karang Kebun Taruna. Edukasi Karang Taruna Kampung 4. Ya. Ayo Mas Sip, Sugeng. mantap. Ini ada Mas Hendra juga di sini. Mas apa ya? Ini baru lihat ini. Temannya Mas Sugeng ya? Jenisnya ya? Ini mungkin jenisnya ya, memang jenisnya inul ya. Nah, selain jenis inul, ini ada juga yang jenisnya ini ya. Nah, ini jenis ini Mas Sugeng ini tanpa biji juga. Wow. Ini panen lagi. Ini panen lagi yang sudah tua. Ya, luar biasa guys. Kemudian, ini Mas bisa disut nih. Ini, ini oke. Luar biasa buahnya. Ada lagi. Ini besar juga ya, ini loh. Oke. Mana Bu? Coba diangkat. Wah, mantap. Ternyata memang harus dilihat di semak-semaknya. Jangan-jangan di timbunan daunnya ini Bu banyak juga yang besar. Jadi ini hasil tanaman dari kelompok pekarangan P2. Ini namanya semangka ya? Melon. Melon sama semangka beda ya? Ya, melon. Buahnya sudah besar-besar guys. Mantap. Jadi guys, ini adalah buah hasil dari tanaman dari kelompok pekarangan P2L Kampung 4. Nah, ada terus gitu kan. Sebenarnya
buat objek wisata kayak tahu. Ini Apa kalau air pasang banyak ya. bendungannya apa? Pintu airnya dibuka. Nanti kalau pas surut ditutup lagi. Wah, ini ada lagi guys. Besar nih. Ini kenalin ini pakar kita juga nih, Karang Taruna kita beli Mas Hendro ini lebih kepada tanaman lombok ada di bawah. Atau kita mau lihat lombok kita, Mas? Boleh. Kita lewat mana? Labu madu. Oh, ini tanaman jenis labu madu ya? Ya, sebagai tanaman olahan deh, bukan untuk Bukan di untuk sayur ya, bukan untuk Oh, sayur. Biasanya kalau di Tarakan itu dibuat bingka. Bingka labu. Oh, kayak kue bingka gitu ya? Ya, Oh, betul. ya. Oke, kita Luar mau biasa, ke kebun guys. lombok, ayo. Ayo guys, kita menuju ke kebun lombok yang ada di Apa? Ibu naik ke atas. Taman Edukasi Kelurahan Kampung Naik 4. motornya naik aja cepet. Ini ada Mas Agung juga. Ya sudah jalan kaki. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk kebun edukasi Karang Taruna juga ada kebun lombok. Ini jenis lombok yang ditanam, ini lombok ori nih ya Mas ya. Dewata ya. Ini dewata. Nah, ini jenis dewata. Dia cenderung ini Dia diri ke atas. tegak ke atas. Nah, seperti ini ya. Nah, ini buah-buahnya tegak ke atas nih, buah lomboknya nih. Kalau yang di bawah itu jenis lombok dewata ya. Ori, salah, ini yang dewata itu ori. Nah, ini ahlinya di bawah itu. Kalau si emak-emak ini suka lupa-lupa. Sini. Nah, ini kita bersama teman-teman dari Karang Taruna ya. Selain lombok, semangka jenis inul, kemudian melon, ada juga labu madu. Di bawah ada juga jenis ditanam jagung. Mas, itu yang di ujung sana itu lombok ori. Yang ini Sana. dewata, Bu. Dewata ya? Yang di depan pintu tadi itu 212 ori ya. Oh, gitu ya. Dia cenderung ini daunnya lebih lebar. Oh, ada perbedaan ternyata ya. Jadi perbedaannya itu antara lombok ori dan lombok dewata itu di daun, kemudian di buahnya ya Mas ya. Daun lebih lebar deh. Ya. Lebih lebar. Dan Kalau yang batangnya lebih tinggi. ya batangnya lebih tinggi kalau yang jenis dewata. Mungkin namanya dewata, tapi ini kemarin ngambil bibitnya dari Jogja. Bukan dari Bali. Ini namanya jenis dewata. Ori. Salah ori. Yang dewata itu ya? Ya, teman-teman, ini jenis lomboknya jenis lombok ori. Nah, beliau nih pakarnya nih. Tuh, Mas Hendro tuh, dia yang lebih tahu tuh. Perbedaannya ori dengan dewata, katanya selain daunnya yang lebar. Kemudian kalau lomboknya sendiri gimana, Mas? Itu bentuk lomboknya lebih gede. Daunnya dilihat dari daunnya aja udah lebar kan? Jadi Batangnya lebih lomboknya tinggi, gede gede. ya. Oh. Kemudian kayaknya kalau saya lihat nih bercabang nih Mas ya. Nggak kayak yang itu ya di atas ya. Ayo sini. Nah, ini ada berapa tempat yang untuk jenis ini Mas? Kita tanam Karang Taruna Mas. Ada dua. Ada 2 lokasi ya. Oh, di sana. Oh, ini ada juga kacang panjang ternyata. Ada juga kacang panjang yang ditanam. Jadi Wah, luar biasa ya. jadi di kebun Karang Taruna ini ternyata sudah berbagai macam jenis yang ditanam di sini oleh teman-teman. Nah, ini sangat luar biasa produktivitas kebun edukasi ini. Semoga kedepannya bisa memberikan hasil untuk kemandirian dari kelembagaan Karang Taruna di Kelurahan Kampung 4. Kalau lomboknya ini warnanya seperti apa? Kalau kayak rawit
rawit sama japrak itu kan warnanya beda tuh, merahnya tuh. Ini Nah, kalau rawit itu kan merahnya merah betul gitu ya. Kalau ini enggak begitu merah, Bu, kayak kuning gitu aja. oh kayak kuning gitu aja, tapi pedas. Pedas. Dia cenderung gede. Paling enggak kita ngambil dari ini sih. Dari segi kalau otomatis kalau gede dari segi timbangannya agak lumayan. Kita ngambil di situ ekonomisnya nanti. Dia lebih berat lah ya, lebih berat dengan sedikit apa namanya jumlah, tapi beratnya lumayan gitu ya. Perbandingannya katakanlah kalau 1 kilo rawit dengan 1 kilo ini jumlahnya lebih banyak rawitnya gitu daripada ini. Proses pembuahannya dia agak lambat. Agak lambat. Seperti yang itu dewata. Yang dewata ya. Kecil udah tumbuh buah. Dewata sih. Terus durasi ini Kalau produktivitas dewata juga itu Mas, dewata itu lomboknya sebesar apa? Seperti rawit atau? ya, dia seperti rawit cenderung Oh, seperti dewata rawit. itu seperti rawit Terus ya. durasi produktivitas dia cenderung agak pendek. Agak pendek. Makanya dia dari berapa bulan itu udah berbuah duluan. Sudah berbuah duluan, cepat matinya gitu ya. Kalau ini itu makin lama dia cabang makin tambah. Oh, begitu ya. Jadi untuk istilahnya angka harapan hidup kalau manusia ya. Iya. Angka harapan hidupnya itu lebih lama lombok ini daripada dewata. Dewata. Ya. Berarti lebih untung kita pelihara menanam yang ini ya Mas ya, yang ori ya. Lebih ini Bu, tapi di sini belum ada. Belum ada ya. Jadi nanti mungkin perlu kita memperbanyak bibitnya untuk yang jenis ori ini Mas. Mbak Majidah, mungkin ada komentar dari teman-teman dari Pertamina. Silahkan. Apa ya komentarnya? Oh, gimana? Kaget sih Bu, ternyata di Tarakan ada potensi yang sebesar dan sebagus ini. Semoga bisa tetap berlanjut jadi lebih bagus lagi. Pokoknya makin maju, usahanya tidak ada yang sulit, dipermudah terus, dikembangkan terus sampai benar-benar jadi apa ya? Ada olahan-olahan yang baru lagi. Itu aja sih, ini keren sih Bu. Ya. Kita memang berharapnya itu nanti Mbak untuk kebun edukasi ini semakin lebih bervariasi seperti ini. Meskipun ini sudah bervariasi ya, sudah sangat bervariasi tanamannya. Karena kita lihat potensi untuk pengembangan lagi itu yang di bawah, lahan yang di bawah itu bisa masih kita maksimalkan lagi ya. Baiklah teman-teman, saat ini kita sedang bersama dengan Ketua Karang Taruna Kampung 4, Bapak Sugeng. Mungkin bisa diceritakan secara singkat bentuknya kelompok pekarangan lestari P2L yang ada di Kelurahan Kampung 4, sekaligus sebagai penggerak kelompok tersebut yang telah memulai dari bawah sampai dengan sejauh ini. Mungkin bisa diberikan tanggapannya, silakan Pak. Ya, berawal dari ide terkait pemanfaatan perkarangan lestari, kita mengingat bahwa Kelurahan Kampung 4 ini bukan merupakan daerah pertanian, tapi dulunya memang merupakan daerah perumahan pegawai yang sekarang disebut Pertamina. Kalau zaman dulu itu namanya Batavia Petroleum Maskapai. Jadi memang Kampung 4 ini kalau dilihat dari karakter daerahnya memang sudah daerah-daerah perumahan. Nah, timbul dari ide terkait pemanfaatan pekarang ini, kita coba men-trigger, kita buat demonstrasi pot yang seperti ini. Kita coba men-trigger masyarakat, bagaimana terkait masyarakat itu akan mengelola terkait pekarangan-pekarangan yang nantinya itu sebenarnya tujuannya itu sebagai lumbung pangan masyarakat itu secara langsung, baik itu ketahanan pangan, ketahanan gizi, maupun terkait hal-hal lain bisa berkembang di terkait kegiatan yang nantinya masyarakat akan melakukannya. Contoh mungkin kita coba terkait pemanfaatan pekarang, kita juga punya demplot hidroponik yang memang sudah kita kembangkan dan sudah
berjalan lama. Nah, itu artinya bahwa terkait pemanfaatan pekarangan secara maksimal, secara optimal itu tidak perlu harus punya lahan yang gede-gede. Dengan lahan-lahan yang biasa-biasa dengan ukuran kecil juga kita bisa juga melakukan metode pertanian, baik itu secara konvensional maupun secara hidroponik. Jadi luar biasa ya teman-teman, peran Karang Taruna Kampung 4 di sini itu selalu memberikan stimulus kepada masyarakat agar dapat mandiri, agar dapat menjadi percontohan khususnya bagi masyarakat Kota Tarakan, terkhusus untuk masyarakat Kampung 4 untuk tetap berinovasi apapun kegiatannya selama itu positif. Apalagi yang seperti yang kita ketahui teman-teman, selama COVID ini ruang gerak kita terbatas. Nah, jadi salah satu inovasi yang dibuat oleh Karang Taruna Kampung 4 adalah dengan menciptakan kebun edukasi, sehingga teman-teman bisa menanam sendiri, bisa panen sendiri, dan lebih hemat lagi ya Mas ya. Oke, itu saja Mas dari kami, terima kasih. Jadi guys, teman-teman bisa melihat kurang lebih seperti ini tanaman-tanaman yang sudah ditata oleh Karang Taruna dan kelompok pekarangan P2L Kelurahan Kampung 4. Tentunya dalam proses penanaman, pelestarian tanaman ini dilakukan secara bertahap ya oleh ahlinya. Jadi teman-teman bisa lihat medannya di pekarangan P2L yang ada di Kampung 4. Medannya luar biasa ya. Nah, ini tanaman-tanaman yang sudah berhasil ditanam seperti yang sudah dijelaskan di video tadi. Ada semangka, ada lombok dewata, lombok ori, ada jagung, dan ada labu, dan banyak lagi teman-teman. Jadi teman-teman, itu tadi spot beberapa foto yang sempat diabadikan. Tentunya ketika nanti tempatnya sudah selesai, dijamin pasti lebih mantap dan lebih keren lah. Sekarang kita bersama dengan Bapak Subisno selaku pelaksana lapangan P2L pemanfaatan pekarangan lestari. Mungkin dari Pak Subisno bisa menceritakan secara singkat ya Pak ya, perjuangan dalam merintis dan membangun pekarangan P2L ini dari bawah sampai dengan saat ini, yang sudah teman-teman sudah bisa lihat hasilnya ya, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Lurah Kampung 4 beserta Ketua Karang Taruna, yang tumbuhan itu sudah banyak yang tumbuh ya, seperti melon dan lombok. Ya, gimana Pak kira-kira? Ya kalau dibilang kayak perjuangan itu dibilang mudah, singkat ya susah ya susah. Karena memang alhamdulillah kayaknya ini lancar aja jalannya ini. Di samping itu kan juga disupport teman-teman Mas Hendro, dia kasih pengalaman yang pernah dia punya. Jadi sama-sama kita aplikasikan di sini. Ya, alhamdulillah hasilnya ya, untuk tahap pemula memuaskan lah Bu ya. Ya, jadi luar biasa ya teman-teman. Jadi dalam proses membangun pekarangan P2L ini, di sini timnya solid ya, karena saling bahu-membahu dalam melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan positif. Tentunya kebersamaan dan kekompakan itu tidak lepas dari bimbingan dari pimpinan kita Ibu Lurah Kelurahan Kampung 4 beserta kawan-kawan.
Selanjutnya Pak, kira-kira adakah kendala yang pernah Bapak alami saat di lapangan? Kalau kendala itu masalah cuaca Mas. Cuaca ini ya? kan nggak tentu ya kan. Maksudnya musim hujan. Jadi kalau pas kira-kira 1 minggu ke depan nggak hujan itu kesulitan sumber air Mas. Jadi fasilitasnya itu kita sementara ini masih apa adanya. Nah, mungkin kedepannya kita akan fokus ke situ ya, perbaikan kan, karena itu sarana penunjang ya. Iya betul. Air itu merupakan salah satu sarana penunjang. Ya, kayaknya itu aja Mas. Oke, siap. Kalau dari temannya satu nih, Pak Hendro nih, ini salah satu core of the core juga nih, ahlinya nih tanam lombok ini. Kira-kira gimana Mas? Apakah ada kendala yang pernah dirasakan di lapangan saat menanam lombok mungkin, atau yang lainnya, tanaman yang lainnya? Kendalanya ya ini sih, kalau pas curah hujan tinggi gitu kan, Ya. jadi penyemprotan itu lebih sering, Lebih sering, Intens ya. lebih intens ya. Kalau kayak semangka misal habis gerimis gitu, itu pun harus ini nyemprot. Iya. Misal ini udah ini habis disemprot malam gerimis, biasanya harus nyemprot. Wajib ya Mas. Oh ini sih Agak ngilangin sulit ya, Mas, ya? kalau curah hujan tinggi kendalanya itu. Cuman hasilnya sekarang sudah kelihatan Mas ya, luar biasa ya. Insya Allah. Nah, Ya. ini nih Mas, memang semangka ini kan dia tanaman di musim kemarau kalau di Jawa ya. Sementara di Tarakan ini kan curah hujan itu tidak menentu. Nah, memang kendalanya pasti ada. Nah, saya salut juga nih teman-teman ternyata mempunyai tips gitu ya, mempunyai tips. Tadi kita udah coba semangkanya itu ternyata manis ya Mbak ya, manis gitu. Padahal Tarakan ini saat ini musim penghujan. Iya, betul. Ternyata teman-teman mempunyai tips khusus untuk menanam tanaman semangka ini di musim cuaca yang sebenarnya tidak cocok ya untuk menanam semangka gitu ya. Lebih awal ya. Iya. Sana sih lebih tua, tapi kayaknya kecil tapi nggak pantas, ini kan perantau. Kita panen ya. Wah, luar biasa. Kira-kira berapa nih usianya nih? Kayaknya kalau 2 bulan ada ya? Nggak ada sih Mas. Udah sampai ya? 2 kilo kali ini ya. 2 kilo ya? Wah, luar biasa. Biasa kalau jenis Umurnya single sekitar ini berapa sekilo? 35 hari lah ini. 35 hari ya? Wah, 35 hari sudah sebesar ini ya? Tanggal 16 November kan kita kesini nih. 16 November kemarin kan, yang dengan Mas Abrar itu yang rencana pembuatan gerbang. Ini masih kecil. Waktu pertama bibit sih, pertama Iya kan? pembibitan proses. Kayaknya prosesnya cepet banget ini. Dari tanggal 16, ini tanggal 10. Jadi berapa hari? Ini udah gede segini, udah bisa panen. Luar biasa ya. Ini sih, kita kemarin hari itu nggak mikir gedenya, tapi kita ngambil yang apa ya? Yang cocok. Yang terbaik lah. Perkembangan gitu. Lagi kekinian deh, ngikutin Perkembangan zaman ya, tren. Tuh. Kalau kita pengen ngambil gedenya lebih maksimal, sebenarnya ngambil bibit yang lain juga bisa. Oh ya betul. Tapi kita ngikutin Kalau tren ada saat yang ini. mau datang, lihat, cari sendiri, petik nanti kilo sendiri bawa pulang. Datang gratis, pulang bayar. Ya, luar biasa. Jadi ini ya guys, buahnya, buah semangka yang sudah dihasilkan dari kelompok pekarangan P2L Kampung 4. Saksikan terus video kami selanjutnya. Nanti kami akan panen dan akan mengeksplor